Namanya tadi Pak Rahman ya. Terima kasih. Nama saya Terry Mark dari Departemen Fisika MIPA. Saya tertarik sekali dengan jejaring sosial ini karena seperti kata Pak Robi tadi, jaring sosial itu ternyata tidak random. Ini juga saya temukan waktu saya ikut menganalisis fluktuasi indeks saham. Indeks saham itu fluktuasi keuntungannya ternyata juga tidak random. Yang random itu ternyata benar-benar di fisika. Kalau gerak partikel di fisika itu random benar-benar. Semua yang sosial tidak random, itu saya setuju sekali. Nah, beberapa waktu yang lalu juga saya ikut menganalisis, mencoba menganalisis data krisis moneter di negara ASEAN. Jadi ini mungkin hadirin sekalian mungkin pikir agak aneh ini, orang fisika kok menganalisis data-data krisis moneter, data indeks saham. Nah, apa yang saya temukan itu ternyata tidak sama dengan yang dianggap selama ini bahwa krisis moneter itu dimulai dari Thailand. Saya pernah cerita dengan Pak Robi bahwa saya menemukan itu dari Vietnam, kemudian turun ke satu negara lagi baru ke Thailand. Kemudian saya buat papernya, saya kirim ke Journal of Quantitative Finance, dan ditolak mentah-mentah ya. Jadi setelah itu saya frustrasi. Nah, dengan kedatangan Pak Robi ini saya mungkin ingin menanyakan, kira-kira ini tentu saja krisis moneter itu seperti perambatan juga, ada jejaringnya. Kira-kira apa saja parameter yang harus kita lihat di situ? Saya kira kalau saya dikasih tahu, saya bisa perbaiki papernya. Saya kirim ke Nature lah, nggak lagi ke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Terry. Satu lagi tadi di sebelah sini ya, Ibu silakan. Nama saya Citra Wardani, tetangga Pak Robi di DRPU. Terima kasih atas presentasinya yang menarik. Saya kebetulan ingin saya sedikit kalau boleh Mas Haris sebentar aja. Jejaring sosial memang sudah banyak digunakan sekarang, universitas-universitas besar di dunia juga menggunakan analisis ini untuk melihat siapa sih yang menggunakan hasil riset mereka. Jadi dari jurnal itu mereka trace. Jadi misalnya ada universitas yang mungkin tidak terlalu besar di Belanda, Erasmus University, ternyata usernya adalah Harvard University gitu. Dan ada paradoks-paradoks jaringan sosial yang memang menembus batas ruang. Seperti yang saya temukan di riset saya tentang migrant worker. Jadi mereka tidak tahu banyak mengenai Indonesia, Jakarta, tapi mereka tahu banyak mengenai Hong Kong dan negara-negara di Timur Tengah. Nah, kembali ke Mas Robi, sangat menarik tadi ketika Milgram sebelum melakukan risetnya dia menanyakan ke rekan-rekan kerjanya, kira-kira berapa orang yang dibutuhkan untuk mencapai target itu tadi. Nah, terkait dengan risetnya Mas Robi, saya ingin tahu, mungkin kita bisa belajar banyak dari Mas Robi mengenai pengambilan penggunaan teori untuk pengambilan hipotesis sebelum eksperimen dimulai. Tadi kan presentasinya langsung ke eksperimen. Saya ingin tahu sedikit banyak tentang bagaimana hipotesis dibangun sebelum penelitian dimulai. Terima kasih banyak. Apa penelitiannya Milgram atau penelitian Mas Robi? Oke. Ya, tadi disebut Erasmus itu ya, kecil ternyata sampai Harvard ya, ngetop itu Erasmus. Baik, pertama soal politik ya. Soal politik itu begini. Di teori perilaku pemilih dan pemilih itu kurang lebihnya ada dua, disebutkan rasional dan bisa dibilang tradisional. Rasional itu dia memilih partai atau kandidat yang menguntungkan dirinya. Tradisional itu dia memilih berdasarkan ikatan simbolik atau apapun, sekali merah tetap merah, sekali kuning tetap kuning dan sebagainya. Nah, tapi sebetulnya kedua pilihan rasional hanya bisa dilakukan ketika orang memiliki informasi. Dalam negara yang informasi mengenai kebijakan politik, dalam negara yang demokrasinya masih lemah seperti Indonesia dan negara lain, itu partai politik tidak terlalu jalan menginformasikan. Jadi maka itu media sangat berperan. Maka itu kita bisa melihat iklan-iklan politik di media sangat gencar karena itu memang masuk akal. Tapi sekarang pertanyaannya begini. Pertama, media relevan, bikin iklan TV di mana-mana, bisa menjangkau jutaan orang. Pertama, tidak semua orang melihat media pada akhirnya. Pertama itu.
Jadi ada orang yang nggak nonton iklannya, ada orang yang nggak lihat posternya. Buat orang-orang ini, mereka dapat informasi dari mana? Dari jejaring sosial, dari keluarganya, dari temannya, dan sebagainya. Begitu. Jadi dalam hal ini pertama, jaring sosial menjadi seperti pemanjang, penerus atau amplifier sinyal dari media. Kedua, ketika meskipun kita nonton iklan politik, misalnya saya duduk lalu lihat iklan nonton politik, misalnya Golkar, tentu iklannya jadi Golkar jadi bagus. Tapi apa yang masuk ke saya kurang lebih itu ditentukan oleh orang di sekeliling saya. Kalau saya sekeliling saya orang PDIP, mungkin ngelihat iklannya jadi jelek. Ataupun ketika saya ngelihat sendiri, nanti saya bawa informasi yang saya lihat di iklan itu di kantor, di warung kopi, atau dimanapun diobrolkan. Intinya, individu itu tidak mencerna begitu saja informasi dari media, tapi diolah dalam suatu kelompok, ngobrol sama teman, sama siapa. Nah, ini terjadi di jejaring sosial. Jadi justru menurut saya perubahan, bukan menurut saya, tapi riset perubahan preferensi politik, kenapa dulu milih SBY sekarang DK atau apapun misalnya, itu terjadi di kelompok, di komunitas. Karena ketika saya lihat iklan, oh SBY bagus, saya ngomong, oh SBY bagus ya, oh iya, ya udah, saya nggak berubah. Tapi ketika saya ngomong SBY bagus ya, oh enggak bagus, gini. Nah, boleh kan? Nah, ada disagreement. Nah, disagreement itu muncul kalau kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, interaksi dengan orang lain ya artinya soal pengaruh sosial tadi. Jadi, menurut saya ini ya sangat-sangat relevan dalam mengerti bagaimana preferensi individu dibentuk dalam proses. Karena asumsinya individu tidak menelan begitu saja proses dari media, tapi diolah di komunitas atau jejaring sosial. Itu teorinya, aplikasinya tentu ya pertanyaan empirisnya, tepatnya diolahnya di mana? Di masjid, di gereja, di rapat RT RW, di kantor. Itu pertanyaan empiris, harus diteliti di mana konteks komunitas yang relevan untuk mengolah informasi politik ini. Tapi aplikasinya ke sana. Kedua soal krisis moneter. Ya, terima kasih Pak Teri. Krisis moneter ini saya tadi udah bilang kenapa memang salah satu alasan saya. Tapi masalahnya memang parameternya apa ya? Sebetulnya nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu berarti itu dia udah bisa mencegah krisis moneter yang tahun lalu terjadi di Amerika sekalipun. Jadi sebetulnya nggak ada yang tahu pasti ini. Sistem ekonomi itu adalah sistem kompleks yang menurut saya sebetulnya nggak ada yang ngerti bagaimana berperilaku. Tapi grup saya pernah melakukan penelitian soal ini. Salah satu yang harus kita tahu penting itu adalah sebetulnya bagaimana mekanisme interaksi antar bank ini, di mana mereka saling jual beli surat utang, saling pinjam meminjam short term yang hanya 1 hari itu. Karena kebanyakan awalnya itu misalnya ya currency mata currency rate yang jatuh itu biasanya karena spekulasi. Spekulasi itu kan uangnya pinjam. Nah, itu ada mekanismenya apa? Nah, menurut saya itu yang saya mentoknya dulu di situ. Gak mengerti atau sulit sekali memodelkan interaksi antar bank dan hedge fund, misalnya para spekulator ini. Karena kita harus, menurut saya, tantangannya kita memodelkan secara realistis bagaimana mereka bekerja sehari-hari, dan kita punya parameter suatu saat sebetulnya kesalahan kecil, tapi terus karena konteks ya dia merembet. Jadi parameter bagaimana mereka bekerja sehari-hari itu yang menurut saya perlu dibangun. Itu memang sulit sekali ya. Sampai itu juga pertanyaan waktu tahun 2008 kemarin krisis di Amerika, orang ya kalau di sini Bank Century ya, tapi saya nggak ada di sini, tapi saya sempat nulis di koran juga di Kompas soal resiko sistemik. Saya bilang